Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad pernah berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, jika engkau melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, engkau harus benar-benar menjaga dirimu dari lima perbuatan dosa yang dapat menggagalkan pahala puasamu." Apa itu? Yang pertama, engkau harus menjaga perkataanmu. Jangan engkau berkata dusta, karena dusta itu adalah ciri-ciri orang munafik. Karena kedustaanmu itu juga yang mengantarkan dirimu pada neraka. Dalam sebuah hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Tolong jaga dirimu dari sifat kedustaan, karena kedustaan itu yang mengantarkan dirimu kepada azab Allah, yakni neraka." Jadi pada bulan suci Ramadan ini jangan kita sekali-sekali berkata dusta, karena kedustaan itu sangat menghancurkan amalan ibadah puasa kita. Percuma kita berpuasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi kita berkata dusta. Yang kedua yang harus kita jauhi itu adalah ghibah. Ghibah harus kita jauhi, apalagi bulan suci Ramadan ini. Jangan kita menggunjing orang lain, jangan kita membicarakan keburukan orang lain, jangan kita membicarakan aib orang lain. Jika kita membicarakan aib orang lain, Allah akan membuka aib kita di alam kubur kelak. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, jangan kita membuka keburukan orang lain, jangan kita mengungkit-ungkit keburukan orang lain, jangan kita menggunjing orang lain seolah-olah diri kita lah yang sempurna di mata Allah. Tidak ada gunanya. Apalagi bulan suci Ramadan ini kita menggunjing, kita membicarakan aib orang lain. Percuma kita berpuasa 9 hari, kita berpuasa habis pahalanya hanya karena kita menggibah. Yang ketiga, dosa yang harus kita jaga yaitu mengadu domba. Adu domba itu sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang mengadu domba. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba antara saudara-saudara sendiri, mengadu domba antara kaum muslimin lainnya. Baru kemarin terjadi, kita lihat pada generasi muda kita, terjadi tawuran. Itu diakibatkan hal-hal, ada provokator, ada hal-hal yang menyebabkan mereka berperang sehingga seolahnya seperti binatang yang tidak terkontrol emosinya, sehingga ada korban di sana. Yang keempat, mari kita jaga diri kita dari sumpah palsu. Orang yang senantiasa sumpah palsu itu sangat termasuk dosa-dosa besar. Sekali saja kita bersumpah palsu demi apapun, demi Allah, wallahi, insya Allah kalau kita itu sumpahnya benar akan mendapat pahala. Tapi sumpah itu kalau sumpah palsu, maka itu termasuk dosa besar. Dalam sebuah hadis yang artinya, jika ada seorang di antaramu yang bersumpah palsu, maka itu termasuk dosa-dosa yang besar, dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Jika dia tidak bertaubat, maka dosa itulah yang akan menjerumus dirinya ke neraka jahanam. Pemirsa pendengar RI dimanapun Anda berada, yang terakhir, yang kelima, mari kita jaga pandangan kita di bulan suci Ramadan ini. Dalam surah An-Nur ayat 30, Allah menjelaskan, wahai para laki-laki, mari jaga pandanganmu, karena pandanganmu bisa merusak amal puasamu.
kita jaga pandangan kita, terutama terhadap muhrim kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita dilarang untuk berhubungan suami istri di siang bolong. Jaga pandangan kita, apalagi pandangan itu telah menaikkan syahwat kita, itu sangat merusak amal perbuatan dosa kita. Jaga syahwat kita, jaga kehormatan kita dimanapun kita berada. Ingat, pandangan kita bisa menaikkan syahwat kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, jika seorang laki-laki tidak bisa menjaga pandangannya, maka pahala puasanya menjadi sia-sia. Baik pandangan terhadap apapun yang kita pegang, terutama pandangan terhadap HP, ya. Di dalam HP itu kita tahu, ya, semuanya akan muncul berita hoax, berita apapun, ya. Video-video yang bisa mengurangi pahala puasa kita, itu dapat mengurangi pahala puasa kita. Ya, hati-hati dalam media sosial, hati-hati dalam memegang handphone. Gunakan handphone kita untuk kebaikan, gunakan handphone kita untuk bertilawah pada bulan puasa ini, dan gunakan handphone kita untuk selalu berselawat atas Nabi Muhammad. Perbanyak ibadah pada suci Ramadan ini. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.